Halo, saya Hendra, Sobat Edukasi Nusantara. Kali ini akan membahas tentang alat-alat mainan yang digunakan oleh anak-anak untuk bisa menyusun berbagai bentuk karakter ya, seperti yang saya pegang ini. Alat ini mengembangkan kemampuan soft skillnya dan hard skillnya dari anak. Misalkan daya juangnya, kegigihannya, ketekunannya, disiplinnya, kemampuan fokusnya dalam mengerjakan sesuatu ya, daya imajinya pastinya, kreativitasnya, pemahaman tentang keteraturan, keterkaitan satu dengan yang lainnya, melatih psikomotor ya, psikomotor dari tangan misalkan. Kemampuan fokusnya tadi untuk dalam menyusun peralatan tersebut. Kalau tidak fokus nanti tidak jadi ya, dan tidak bisa melihat hubungan satu dengan yang lainnya. Lalu berorientasi kepada pencapaian tujuan. Jadi ini bagus sekali alat-alat ini. Nah, cucu saya sebenarnya usianya baru 6,5 tahun, baru kelas 1. Sekarang senangnya menyusun alat-alat seperti ini. Dan abahnya, saya dan neneknya seringkali membelikan peralatan seperti ini. Saya tidak menyebutkan merek ya. Dan hasil karya anak saya itu disimpan di lemari di sini. Sudah lebih dari 20 jenis mainan berhasil disusun oleh cucu saya. Dia bisa mengerjakan, bukan menyusun peralatan alat permainan ini di usianya, untuk usianya maksudnya, tapi juga mampu mengerjakan alat-alat tersebut atau alat mainan tersebut untuk diwujudkan menjadi suatu karakter yang dia inginkan sesuai dengan petunjuknya di atas usianya. Mampu mengerjakan alat permainan di usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, bahkan 11 tahun. Jadi anak usia 6,5 tahun mampu mengerjakan, menyusun suatu peralatan tersebut menjadi suatu karakter tertentu di atas usianya. Jadi itu atas dasar kesenangannya, bukan saya paksa ya, atau neneknya paksa, tapi ini betul-betul kesenangannya, hobinya, sampai sekarang masih hobi itu. Nah, untuk selanjutnya mari kita lihat hasil karya cucu saya di lemari sini. Jadi berikan kesempatan kepada anak kita untuk menyusun alat tertentu atau hasil karya tertentu. Bukan hanya dari alat seperti ini saja, tentunya disesuaikan dengan lingkungan masing-masing. Mungkin ada alat seperti ini, juga mungkin alat tradisional, ataupun alat-alat yang ada di lingkungan sekitarnya. Ini jadi tidak bergantung kepada harus beli gitu. Bisa menggunakan alat dan bahan di lingkungan kita berada, tetapi yang tidak membahayakan anak. Tapi pastinya anak-anak harus diberi kesempatan untuk melakukan permainan seperti ini menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitarnya atau menurut kemampuan masing-masing, supaya berkembang soft skillnya dan berkembang hard skillnya sejak awal, sejak muda. Potensinya akan berkembang potensial, dan ini penting bagi masa depan anak-anak kita. Ini ada bentuk seperti ini ya. Dalamnya lihat. Sarangnya dari sisi. Ini kayak bentuk hewan itu ya. Jadi ada berbagai macam karakter ya. Karakter dari hewan, karakter dari orang seperti ini. Karakter dari macam-macam. Nah, ini dia. Ya. Ini model atau karakter hewan hasil.
mengikuti buku petunjuk dengan langkah-langkah tertentu, dan memang sudah digambarkan modelnya, cuma untuk penyusunnya harus mengikuti langkah-langkah tertentu yang ada di dalam buku petunjuknya. Dan cucu saya yang masih kecil, usia 6,5 tahun, sudah mampu menyusun seperti ini dengan mandiri. Saya sendiri, abahnya, kadang terheran-heran, kok bisa anak kecil bisa menyusun seperti ini. Sebenarnya penyusunnya untuk di atas usianya, mungkin usia 9 tahun ini atau 10 tahun. Berikutnya juga karakter hewan berukuran besar ini. Ada 4 kepala hewan, 1, 2, 3, 4. Ada sayapnya di belakang ekornya, kaki-kakinya terlihat. Saya sendiri heran, anak kecil kok bisa nyusun sekompleks ini. Mungkin karena terlatih sering mengerjakan beberapa kali menyusun komponen menjadi suatu bentuk tertentu. Ini model atau karakter lainnya, hewan seperti burung raksasa ini. Sayapnya ada penunggangnya. Ini kaki-kaki belakangnya. Lihat dari atas. Ini dilihat dari atas. Kalau di Bali ada burung Garuda Wisnu Kencana. Ini juga penyusunnya kompleks. Saya sebagai orang tua nyusun seperti ini nggak mampu, pusing malah. Tapi cucu saya menyusun ini dengan senang hati, dan kalau berhasil dia memandang terus hasilnya ini. Kadang-kadang tersenyum gitu, seperti ini. Ya, semoga saja apa yang dia kerjakan dengan menyusun berbagai macam bentuk ini menjadi pengalaman yang berharga bagi dirinya dan bermanfaat untuk masa depannya dia. Semoga memicu motivasinya, perkembangan mentalnya, emosinya. Jadi ya lengkaplah dalam pengembangan potensi dirinya. Jadi mengembangkan afektifnya, kognitifnya, psikomotornya. Berikut beberapa contoh dalam berbagai bentuk karakter ya. Ini karakter seperti ini. Nah, abahnya nggak tahu nih namanya karakter apa. Berikutnya ini karakter yang berbeda lagi. Berikutnya karakter yang berbeda lagi, tersusun dari beberapa komponen, ditata, disusun, berurut, menghasilkan karya seperti ini. Ini juga berbeda lagi.
Ini karakter berbeda lagi. Karakter yang lebih rumit lagi, ukurannya lebih besar itu ya. Berikutnya karakter yang lebih besar lagi, lebih kompleks lagi susunannya. Saya perlihatkan. Berikutnya lagi, wujud karakter yang berbeda lagi. Berikutnya lagi, ini karakter manusia, kayak semacam hero gitu. Ini karakter lebih kompleks lagi, lebih besar lagi ukurannya. Ini karakter yang lain lagi, ukurannya lebih kecil ini. Ini karakter hewan ya, ada tanduknya. Saya perlihatkan dari sisi ya, seperti ini. Saya perlihatkan seperti ini. Itu karakter hewan. Bisa disusun seperti ini. Ini juga karakter hewan ya. Ini juga karakter hewan tapi lebih kecil ukurannya ya. Ini karakter panda, lebih kecil tapi ini tidak bisa berdiri, jadi saya pegangin. Ini model gurita.
Ini dua model yang berbeda. Yang satu kapal penyelam kecil, yang sebelah kiri warna hitam itu kendaraan darat ya. Berikutnya model seperti model pesawat ini. Kalau ini sepertinya model speedboat ini. Ini model yang berbeda lagi, warnanya dominan hitam. Seperti speedboat juga atau pesawat terbang. Ini saya kurang paham nih bentuknya. Ini kapal kecil, kapal penyelam. Ada mesin penderoyi warna kuning samping. Ada model helikopter. Ini juga model kendaraan untuk menyelam di laut ya. Di belakangnya ada baling-baling. Ada baling-baling. Ini ada model kendaraan, saya nggak tahu jenisnya apa ini, tapi sepertinya di kiri kanannya ada torpedo gitu. Dari belakang ini ada kendaraan memanjang, di atasnya ada kincir ya. Berikutnya motor gede. Ada bentuk mobil.
Kita lihat belakangnya. Ini mobil balap. Mobil balap Formula 1. Ini mobil jenis Jeep. Disusun dari komponen-komponen juga. Saya balik. Ini belakangnya. Ini mobil balap juga. Ini kapal kecil penyelam ya. Sini ada lampunya. Ini kapal kecil penyelam di laut. Wah, ini unik ya. Ini kendaraan di luar angkasa, kendaraan di bulan atau kendaraan untuk di Mars. Unik ini. Ini belakangnya. Kendaraannya unik dan rodanya itu fleksibel, bisa gerak ke arah mana saja. Ini model kapal selam untuk kedalaman tertentu. Lihat, ini ada tangan-tangannya ya untuk menjepit tertentu, untuk mengambil hal tertentu. Di dalamnya ada model orang di sini. Ini ada lampu, di bawahnya ada lampu. Jadi ini punya tangan ya. Ini dari samping, lihat. Samping. Ini ada mesin pendorongnya, ada baling-baling. Nah, ini bagian belakangnya. Ada mesin pendorong, ada baling-baling pendorong ya. Baling-baling, baling-baling, baling-baling. Ada 3 baling-baling. Di tengah, yang besar, di kiri dan di kanan. Bagus sekali. Ini cucu saya umur 6,5 tahun bisa nyusun seperti ini. Abahnya saja udah nggak mampu menyusun seperti ini. Dan menyusunnya dengan menyenangkan ya, dengan tekun, dengan teliti, dengan sabar, dengan senang mengikuti buku petunjuknya. Lalu Gibran Kinanda Ibrahim juga ini menyusun model bangunan, sepertinya model bangunan di dalam laut itu. Seperti ini. Saya putar.
ini model bangunan ya, ada tangga, ada anak tangga. Ini seolah-olah ini helipad, tempat mendaratnya helikopter di sini ya. Ini saya ambil dari samping, dari belakang, sama dari samping juga. Nah, mungkin maksudnya seperti ini. Jadi ada model helikopter di atas. Berikutnya 3 model bangunan yang berbeda. Ya, ada ini, dan ini. Ini model taman di laut, di mana ada ikan hiunya ya di bawah. Ini ambil dari gambar samping. Saya balik dari belakang, ternyata ada ikan hiu lainnya yang kecil, lebih kecil ya. Saya putar, lihat samping lainnya. Nah, atau ini ya, seperti ada menara di sininya, ada batang melintang itu. Itulah beberapa video hasil karya cucu saya, Gibran Kinanda Ibrahim, yang pada tahun 2023 ini berusia 6,5 tahun. Semoga yang dia kerjakan dapat mengembangkan potensi dirinya, baik soft skill maupun hard skill. Dengan mengerjakan tersebut, melatih kerja keras, daya juang, disiplin, kesabaran, ketekunan, keteraturan, ketersusunan, keterkaitan satu dengan yang lain, mengembangkan kreativitasnya, mengembangkan imajinasinya, mengembangkan motoriknya. Jadi semua lengkap gitu ya. Nah, anak-anak lain pun silahkan diberi kesempatan, tentunya dengan menyesuaikan kondisi masing-masing dan lingkungan masing-masing. Tidak harus dengan komponen yang seperti dikerjakan oleh cucu saya. Bisa juga dengan alat-alat lainnya yang tersedia di lingkungan masing-masing. Bahkan dengan barang-barang yang bekas pun bisa dilakukan. Namun karena masih anak kecil, perlu penjagaan. Jangan sampai menggunakan alat dan bahan yang membahayakan anak tersebut. Demikian. Terima kasih. Hendra Srianto, Sobat Edukasi Nusantara.